إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق لنا بها أبواب سلم وتأسر وتقول لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم الناصر. أما بعد. Qala musannifu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, kita bacalah ilmu tasawuf. Nomor 7 lah, yaitu memelihara faraj, yaitu menjauhi daripada perbuatan zina, karena zina itu termasuk maksiat yang paling dimurkai Allah dan berdosa besar. Nah, ini hati-hati kita lah. Ya, jangan nyari Abu Yahya lah. Yang namanya rindu, cinta, itu wajar-wajar aja. Nah, boleh aja. Yang nang kada boleh itu apa? Ketika bertelepon-teleponan, berhapi-hapian, sampai mengundang syahwat birahi naik di kita. Nah, itu namanya jadi kada boleh. Kalau aku rindu si anak, aku cinta si anak, itu wajar aja. Karena kudrat manusia, laki maupun perempuan, itu kalau sudah akil balik, ada sedang kayak itu perasaan. Nah, tapi apabila menjerumus sampai menaikkan syahwat birahi, nah itu menjadi gugur hukum di situ. Ya nang maulah kita berdosa. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi kita kendalikan dengan ilmu. Nah, ilmu ini penting kita. Ini hati kita. Nah, jadi memelihara faraj kita, yaitu menjauhi daripada perbuatan zina, karena zina itu termasuk maksiat yang paling dimurkai Allah. Nah, dan berdosa besar. Lihatlah dalam pelajaran fikih jilid ketiga tentang hukuman orang-orang yang berzina. Ada kan kita lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Surah Al-Isra. Janganlah kamu mendekati pekerjaan berzina. Ya, kalau di satu pekerjaan yang keji dan yang amat yang kita di jalan yang amat jahat lah kan. Nah, di jalan yang amat jahat. Nah, disuruh memaraki aja kita jangan, apalagi. Nah, diantaranya salah satu jalan kenapa orang itu melakukan zina, diantaranya tadi Pak. Nah, asal-asalnya melalui WA misalnya, atau Facebook atau IG misalnya lah, atau melihat media sosial yang lain. Sudahnya berteleponan, berrayuan, ya kalau bersayang-sayangan, aku cinta padamu, aku sayang padamu, ya kalau. Nah, di situ mulai mengundang di dalam mendatangkan perzinahan kita. Nah, kalau kita semata-mata cinta, aku rindu, cukup baik saja. Jangan sampai mengundang. Nah, itu salah satu jalan mendekatkan kita bisa berbuat zina. Nah, yang bagus itu Jawa lah. Kalau bisa, artinya kalau usah pacar-pacaran, tidak usah. Nah, makanya ada murid Syekh Tijani ya. Nah, murid Syekh Tijani itu kisah guru kami lah. Nah, itu sangat mengisahkan sini. Daripada saking hebatnya Pak. Dan sampai Pak Asian lawan Pak Guruan. Maasilan Pak Guruan kita. Jadi tinggal ditunjuk ujar guru. Misalnya kalau lawan si A, kemudian si A, kemudian si A, langsung kan bapak pacaran kada, bagandak kada aja orang bahari itu. Nang bada dua untuk ada pernah. Nah, lihat. Nah, kayak itu bagusnya, sitai. Nah, kayak itu jangan sampai kita berbuat apalagi nih. Jangan sampai kita mendekat apalagi berbuat kita. Nang mengundang
mengundang apa perzinahan itu ada. Nah, ini apa waninya kadang-kadang memvideo call orang sudah berlaki, ya kalau orang bapak sudah kada boleh kita. Nah, kada boleh. Nah, itu mendapatkan salah satu jalan kita bisa berbuat zina dengan kata-kata, nah, dengan kata-kata macam-macam. Nah, itu pasti. Nah, ketahuilah oleh mujahidin bahwa sesungguhnya tidak dapat tiap-tiap orang menjauhi perbuatan zina itu kecuali dengan memelihara mata. Dari mana datangnya cinta? Datangnya cinta dari mata. Ya kalau mata dari mana datangnya cinta? Maka datangnya cinta turunnya ke hati gara-gara apa? Mata. Nah, mata ini juga. Nah, mata turun ke hati lalu jatuh cinta. Umalah. Ya Allah. Nah, hanya ya Allah tuh pak kata dalam hati sudah seandainya jadi milikku. Bah. Seandainya. Nah, itu mengundang. Itu gara-garanya bisa mengundang setek apa? Kemaksiatan ya tadi berzina. Nah, maka kayak apa caranya kita? Ini kan kita sudah belajar. Nah, anggota 7 sudah. Masalah mata sudah. Mata kemana hak-haknya mata? Telinga kemana hak-haknya telinga? Ya kalau mulut kemana hak-haknya mulut? Tangan kemana hak-haknya tangan? Kaki kemana hak-haknya kaki? Jadi sudah ada dibagi masing-masing. Jadi tinggal kita aja lagi karena sudah belajar. Nah, mudah-mudahan kita diingat akan Allah. Berikan taufik hidayah. Yang kalau inayahnya diilhaminya kita nih. Apa setiap kebaikan apapun yang kita gawe dan dikabulkannya segala apa-apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijagakan oleh Allah. Jangan sampai berbuat maksiat apalagi berbuat zina kita. Nah, makanya bagus ya guru. Nah, ketika mentasmiyah orang, nih wahyu ada beisi ading. Nih, ya kalau Ustaz Wajilah nih, ada beisi ading misalnya. Ya kalau nih, babuan kalian nih anak santri lah, semuanya nih beisi ading misalnya. Nah, jadi bagus karena apabila beisi ading yang belum ditasmiyahi, maka bacakan dahulu apa? Inna anzad, nah sebanyak 7 kali. Sekurang-kurangnya 3 kali nilai. Itu memelihara daripada apa? Adik kita daripada berbuat zina. Bacakan inna anzad, tiupakan di kepalanya. Nah, ya kan? Tiupakan di kepalanya sebelum mentasmiyahi. Insyaallah berkat surah apa? Surah apa? Al-Qadar. Nah, berkat surah Al-Qadar insyaallah selamatkan Allah, dijaga anak tersebut daripada berbuat maksiat dia kepada Allah. Jadi katakan wahyu apabila ada ading nih nah. Ya kalau jadi usahakan dan menjauhi bergaul dengan perempuan yang bukan nah menjauh kita. Nah, bagus karena kita. Makanya di Pondok Bina Iman ini bagus. Santri putranya jauh, santri putrinya jauh. Jadi jangan sampai ada bergaul. Nah, bagus sekali kita. Nah, bagus sekali itu caranya kita. Jadi siapa santri putrinya spesial santri putrinya. Nah, kalau putranya pun spesial putra, maka kita doakan guru kita lah Ayahanda Ki Abdul Samad, beliau bangun lagi pondok pesantren di Walangku sana untuk khusus ini pondok pesantren perempuan. Jadi perempuannya ada di sana, laki-lakinya ada. Kenapa di sini supaya dipisahkan? Karena jangan sampai terjadinya fitnah di kita. Bujur kita. Nah, mudah-mudahan pondok pesantren kita ini juga jangan sampai ada perbuatan fitnah itu terjadi di kita. Jadinya anti pisah antara laki-laki dan perempuan. Makanya di pondok kami di pondok pesantren Al-Ikhlas dahulu memang disatukan, tapi itu kelas 1, kelas 2-nya ada pas sudah kelas 3, ada juga pas naik ke kelas 4 baru disatukan. Tapi kalau 1, 2, 3 ada. Tapi alhamdulillah untuk pesantren Al-Ikhlas kami di negara itu alhamdulillah sekarang ini ada bangunan yang kedua. Nah, karena menampung lagi di pondok di muka Masjid Ibrahim itu di pinggir sungai kan. Lalu dipindah lagi ke jalan hak menuju ke kantor camat di Daha Selatan. Ya, sebelah kanan tempatnya. Di situ pondok pesantrennya.
Nah, jadi mudah-mudahan seterusnya berikutnya nanti tambah berkembang. Lebih-lebih pondok pesantren kita ini, lebih-lebih pondok pesantren Abuya, ya, Pak Batu Tungku, lebih-lebih pondok pesantren guru kita yang bersama juga di mana di Walangko, bertambah ramai, bertambah pesat nantinya seperti pondok-pondok yang lain. Kita berdoalah, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini jangan menyalamatakan pondok kita ini. Dan untuk mana apabila di kampung itu ada pondok pesantren, di kampung ini ada pondok pesantren, dan di Blengkong ini berapa pondok ya? Ada dua kalau. Dan Bina Iman lawan Al Furqan. Di Tanah Priok, di Gorogot ada Bina Islam, Muhibbin, ya kalau Al Ihsan, apalagi Fastabiqul Khairat, ya kalau apalagi ya, Hubbul Watan, terus kajian Josana apa? Babus Salam, banyak di Gorogot. Nah, jadi kalau khusus di Blengkong, ini pondok pesantren Bina Iman, pondok pesantren Al Furqan, yang mereka ini semuanya untuk menyelamatkan umatnya daripada umatnya Nabi Muhammad daripada apa? Daripada kejahilan. Makanya patut kita terima kasih lawan orang pondok ini, karena mereka inilah menanggung segala dosa-dosa yang ada di kampung tersebut. Nah, makanya kita bangga menjadi anak pondok, kita bangga menjadi anak santri, kita bangga menjadi anak yang menyelamatkan umatnya Nabi Muhammad. Nah, apalagi di pondok kita ini, masya Allah. Nah, ya kalau alhamdulillah kita kuningnya kita belajar, kemudian kita menghafal Qurannya belajar, kemudian kita tahsinnya pun belajar lengkap. Nah, meskipun kita pondok pesantren kita ini ala-ala modern kan, ya kalau paginya kita umumnya dahulu, ya kalau kemudian yang kedua apa kita pun pondoknya. Nah, jadi di bawah naungan daripada Yayasan Baitur Rahman. Jadi Yayasan Baitur Rahman ini melingkup pondok pesantren, kemudian IMTS Bina Iman, SMA Bina Iman, atau insya Allah di awal-awal daripada bulan tahun 2021 nanti pertengahan insya Allah SMA itu menjadi IMA pulang Bina Iman, yang lah Madrasah Aliyah Bina Iman. Kemudian pulang masjidnya kita ada, kemudian majelis taklimnya pun kita ada. Ya kalau apa lagi? Dan pembacaan manaqib Sayyidatina Khadijatul Kubra setiap bulan ada, dan pembacaan manaqib auliyanya Allah Subhanahu wa taala yang bernama guru kita Sayyidina Syekhina Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu pun juga ada di lingkup kita ini semuanya. Jadi masing-masing membidangi. Mudah-mudahanlah semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin setahun, semakin maju pondok pesantren kita ini. Lah berkat daripada berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Sayyidatina Khadijatul Kubra, berkat daripada Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu, dan berkat guru kita yaitu Abuya Ahmad Ansari. Lah rasa-rasa kita ini malah ya kalau mudah-mudahan lah kabul hajat kita badataan lah. Nah, dan guru-guru kita semuanya dikabulkan juga niat hajatnya badataan, dan insya Allah dipenuhi kemaslahatannya berkat membantu pondok pesantren kita Bina Iman. Dan mudah-mudahan mereka pun juga dimanapun berada, mudah-mudahan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Dan insya Allah kebaikan-kebaikan guru-guru kita yang di sini, yang pernah lah diantaranya Ustadz Aiman, kemudian lagi Ustadz Zakaria, Ustadz Mukhtar, kemudian lagi Ustadz Zainuddin, Ustadz Bahrudin, ya kalau kemudian Ustadz Samsul, Ustadz Amin, semuanya insya Allah mereka sudah bertanam kebaikan di pondok-pondok pesantren kita ini semuanya. Ustadz Kimi terakhirlah, mudah-mudahan kebaikan mereka semua insya Allah di sini menjadikan jariyah bagi mereka semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah hajat-hajat mereka semua akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk Ustadz Fadilah yang ada di tempat ini. Nah, dan juga kakanda ayahanda kita Abi Yuliansah, termasuk juga lah
beliau. Mudah-mudahan lah dikabulkan hajatnya kita pada taat, insyaallah lah berkat apa kita sama-sama membina daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah naungan daripada guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, lihat. Nah, jadi memang awal pertama kita harus memelihara daripada mata kita. Dan memelihara pulang hati daripada memikir perbuatan yang keji itu. Nah, ya tadi gara-gara mata turun ke hati lalu jatuh cinta. Kemudian jatuh cinta akhirnya malibuk ke bawah. Memikirkan, lalu ketika memandang, tapi pikir hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bagus, ya Allah, ya Allah. Atau astagfirullah, 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 astagfirullah. Ini bukan astagfirullah, innalillah ngaranya. Astagfirullah. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wallahu. Itu ngaranya kan malah banget. Nya sekali memandang tuh setilahai pahala. Wahai. Sekali memandang tuh nah pahala. Tetapi kalau 2-3 kali sih teh gak ada pahala lagi. Dosa. Sepintas kayak kita. Ada yang ada nang banget lagi apa? Bujur sekali coba berendam. Nah. Alama, bisa jadi entah. Nah itu kan bisa. Kamu sepintas saja apa-apa. Kan boleh aja dapat pahala, tapi sudah 2-3 kali, apalagi berendam juga Pak. Mana 3 kali berendam pulang. Hah? Ya Allah. Alama misalnya, nah ya sudah. Nah itulah jatuhnya dosa. Ini hati ini kita jaga. Nah, dan memelihara apa? Perut ya juga daripada memakan barang yang haram atau syubhat. Hati-hati juga nah, mata dipelihara. Kemudian tadi yang apa kedua? Hati. Kemudian yang 3 apa? Perut. Nih, yang sampai kita berbuat atau makan makanan yang haram. Makanya apabila kita tak makan yang haram ini sih ya tadi susah kita hendak beramal beribadah tuh, hendak berbuat saleh, hendak berbuat amal saleh itu susah kita, berat. Dan makanya mudah-mudahan kita makan tuh lah halal ya, kalau yang kita makan tuh baik-baik aja tuh nah. Makanya jangan lupa ketika hendak makan tuh baca bismillah. Kenapa baca hendak makan? Allahumma barik lana fima nah wa qina adzabannar. Kita makan tuh ya Allah. Berkahi kami nih. Berkahi ulun nih. Allahumma barik lana, berkahi kami nih. Fima dengan apa-apa, mak tuh tak masuk di situ mak barang, ya makanan. Razaqtana yang telah pian beri kami rezeki nih. Wa qina ada dan jangan sampai kami disiksa ya Rabb daripada siksaan yang bersengatan pedih yaitu adabnya api neraka nih. Jangan sampai yang kemudian tentang ilahai hendak menyuap pulang, hendak menyuap baca salawat pulang. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, terima kasih ya Rasulullah. Terima kasih nih. Karena berkat sampian nih nasi ini sampai ke mulut ulun. Itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apalagi yang dibaca salat fatih. Masya Allah. Hendak makan baca salat fatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Sampai selesai. Haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Karena baca pulang otomatis Masya Allah berkahnya luar biasa gurai. Jadi wahyu ada apa aja apa habis ikan panggang ayam panggang habis udah tambah berkah. Karena kita pinando karena asal muasalnya ya tadi nasi ini dalam kitab Bayjuri juga Bapak dibadahkan langsung terbuat daripada nurnya Nabi Muhammad. Jadi patut kita wahyu baca salawat memuji berkat Nabi Muhammad nih nah nasi ini sampai ke mulut kok. Jangan berkat Nabi Muhammad karena akan sampai nasi ini. Nah, jadi kita terima kasih benar sama Rasulullah. Alhamdulillah terima kasih benar sama Nabi kita. Syukur kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Syukur. Jadi kitanya aja lagi pinan bukan ada Nabi. Mun hendak dicintai Nabi, mun hendak dicintai Rasulullah, apa amal akan sunnah-sunnahnya. Apa yang dicintai Rasul dan apa yang dibenci oleh Rasulullah umpati. Pahamlah? Apa yang disukai oleh Rasulullah umpati pirzai. Setai umpati. Badatan umpati. Nah,
Ya kalau ini kan ada umumnya alas Rasulullah kayak ini kita kan menggawe ujar Rasulullah dan digawi kita gawi, nah ini lain. Makanya bukti kita dicintai Nabi, bukti kita dicintai Rasulullah apabila kita mau menggawi apa yang disunnahkan oleh Nabi dan apa yang mau kita apa yang disuruh oleh Nabi, nah itu kita mau menggawi, otomatis orang itu dicintai Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya apabila kita melanggar apa ujar Nabi, sudahnya Allah Ta'ala kan kisah lagi. Maka orang itu alamat berarti kada disenangi Nabi. Maka ya hendak usatilah kita, wahyu supaya kita karena di akhirat mengaku umatnya Nabi Muhammad, aku umatnya Nabi Muhammad, sampai jadi tato kisahnya, aku kada kenal di sini kan, aku ada minando, siapa lo? Oh ya Nabi, lo gue nah, ya Nabi, aku ada kenal ya Nabi, ada kenal dengan sambil kada kenal. Wahai Rasul, ini aku umat pian. Kada tahu aku kenalnya Nabi. Makanya kamlah apabila kita ini ya tadi kita kada lebih mau melaksanakan sunnah Nabi. Kada sangat alih baca salawat ini aja gitu sana. Makanya apabila hendak sidai kita ini bertemu lawan Rasulullah, maka hendak kita berjumpa lawan Rasulullah di dunia maupun di akhirat, banyakin bersalawat. Tapi jangan juga ada sembahyang. Salawat aja dibaca. Orang zuhur salawat dibaca, orang asar salawat, sembahyang kada. Nah, iya. Sembahyang parlo. Wajib kalau hukumnya. Oh, tentang sembahyang wahyu, masya Allah, tabarakallah. Wiritan panjang, nah, ya bemik pulang sekalinya. Nah, itu mantap benar itu lah. Insya Allah luar biasa. Baca wirid tentang berdoa wahyu, nah, tangannya di atas kain wahyu. Allah, ya Rabb. Berkata Rasulullah, ya Rabb. Kabulkan, apabila kan mengabulkannya, syaratnya, nah, jangan juga anak itu, mana ada pikir wahyu. Berdua kada kayak itu, Bas. Nah, bertunjuk, beganggam pulang. Anak timpi kan anak tahu kah? Nah, ini gagal tutang kayak ini berdua. Kada ada adabnya anak itu wahyu kan. Berdua biasa-biasa aja berdoa, ya Allah, ya Rabb, nih kabulkan hajat kami, niat kami Allah berkat Nabi Muhammad, ya Allah, mudah kami selamat dunia. Kayak itu kita berdoa. Ini kada mancam, Tuhan diancam. Belum kada mengabulkan ya Rabb. Nah. Jangan malah jangan sampai kita kayak itu. Ya. Nah, karena yang 4 macam inilah sebab yang menggerakkan nafsu kepada perbuatan zina. Nah, pertama tadi apa? Memelihara faraj, kemudian parut, kemudian lagi mata, kemudian hati. 4 ini kita jaga. Nah, apabila kita jaga ini jangan sampai ini ya kalau jangan sampai kita melakukan, nah otomatis kita akan terpelihara daripada perbuatan zina. Nah, karena 4 ini bisa menggerakkan nafsu. Nah, gara-gara mata. Tambahin kayak ini. Wah, bahaya. Kada boleh. Jangan. Amun hendak wahyu datangi ke rumahnya. Nah, untuk kawan. Iya. Nah, amun hendak datangi, jangan kayak itu mau undang. Mau hendak datangi kalau bapandir abahnya, bapandir mamanya, ini ulah anak-anak pian, pernah. Iya langsung aja, ujar abahnya minta maaf wahyu, sementara ini sekolah pang dulu, ada apa aja wahyu. Berapa tahun lagi wahyu ini seranu pang kencang lah orangnya, kalau masin-masinnya. 3 tahun lagi, oke wahyu, aku tunggu 3 tahun. Tapi wahyu ini kan bisa berhubungan nih. Nah, sekedarnya naik aja langsung sudah tahu kenal perempuannya Pak, jadinya kan berhubungan bawian kadanya, batati teleponan kada, bapfacebookan kada juga, IG kan punya kada apa-apaan lah. Jadi sampai 3 tahun datangi pulang. Nah, menagih janji yang 3 tahun kemarin ya Wahyu. Nah, kayak Pak, siap. Nah, itu tamatan apa? Kami tamatan Wahyu, tamatan pondok pesantren Bina Iman. Apa gue ini kamu sementara ini ya bantu-bantu guru Pak, ajar di pondok. Masih benar ya kalau jadi imam di pondok. Pokoknya rangkap. Jadi kaum bisa juga merangkap, kalau merangkap. Oh, itu kerjanya. Alhamdulillah anak tamat jadi pondok ya. Pondok mana Pondok Terubus Iman ya. Di mana berdiam di Sungai Trek. Nah, Sungai Trek berdiam ya kalau. Oh ya kan, alhamdulillah sama-sama berarti nih. Nah, binanya pondok, mereka pondok. Alhamdulillah. Iya. Kemudian, iya banyak. Tergantung binanya. Jadi, binanya kan ada sukannya mangkok ya. Nah, berarti dia terima. Wahyu.
Nah, diterima berarti. Nah, alhamdulillah, telepon Pak Guru, alhamdulillah guru. Ah, ulun terima. Ah, ajar guru. Baca doa alhamdulillah jadi masya Allah. Nah, tapi 3 tahun mahadang dulu kan sekolah. Wah, ini sudah tamat, sudah jadi guru kan. Sudah jadi guru, sudah mengajar di Pondok Bina Iman. Nah, sudah mengajar membantu di Pondok Bina Iman. Jadi menunggu tapi Wahyu ini luar biasa orangnya. Kada pernah mau hubungi apa-apanya. Mau hubungi kada pernah. Nah, jadi pas 3 tahun langsung ditangi Wahyu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, itu rami Wahyu. Nah, itu kan mengundang segala-galanya itu. Itu bujur-bujur ngarannya cinta sejati. Nah, sejatinya ini ngalih sehidup sama mati. Pas mati bini. Selamat tinggal, aku bini pulang juga. Nah, ini yang pada sejati ngarannya. Cinta terkandaskan dengan kematian. Nah itu makanya jar Siri Muhammad kalau Al Habib Jakani sebenarnya si Muhammad aja sih orang begini itu ibadah. Makanya Sidi Umar aja sih melalui kan terjemah oleh Guru Samad. Sidi Umar tuh aku malu aja Sidi Umar. Sebilah di hadapan Allah Taala apabila aku ada nikah dan kawin. Ini kada mau simpan apa aja. Karena itu membantu jam ibadah. Karena orang berbini lawan kada berbini beda ibadahnya. Kalau orang seorangan itu satu saja kebaikan diberikan. Tapi kalau sudah berbini 27 diberi. Ayo 26 derajat jauhnya daripada si bujang. Nah, makanya orang berbini itu sih ganal ibadahnya. Nah, ya kalau. Nah, tapi kalau kita semuanya ya sementara ini kita berhemat dulu sekolah belajar berhemat dulu karena pas sudah sampai waktunya ada aja masanya Wahyu kan usah cinta jodoh itu usah dikejar tak akan kemana-mana jodoh tak akan kemana-mana sudah dijamin oleh Allah harta yang Allah sudah dijamin Allah kematian tahu sudah datang tahu dah kita nang kada dijamin adalah ilmu siapa kada mengaji selesai siapa mengaji selesai mun hendak alim di almarhum Guru Jambi ya kalau mengaji mun hendak bisa mengaji mun hendak bungol jahil kada mengaji sih nah kemudian lihat masya Allah tabarakallah inilah jisirin perlu dijaga jangan sampai apa yang 4 ini dikerjakan nah paraj apalagi kemudian tadi apa mata hati yang terakhir adalah perut. Nah inilah yang bisa mengundang datangnya nafsu sampai kita bisa berbuat zina. Kesimpulan bagian kedua setelah kita pelajari tentang menjauhi maksiat zahir tersebut dapatlah kita simpulkan bahwa maksiat itu ada yang menjadi berdosa besar dan ada pula yang berdosa kecil. Yang berdosa besar ialah tiap-tiap pekerjaan kejahatan yang mewajibkan kisas atau pembalasan dalam dunia ini seperti membunuh, berzina, mencuri, minuman keras atau barang yang kutuk oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang memperbuatnya. Hati-hati. Dan dia akan masukkanlah dan dia Allah akan masukkan ke dalam neraka jika ia tidak bertaubat atas kesalahan itu. Nah disinilah kita hati-hati. Makanya wajib kita bertarikat setilahnya wajib kita bertarikat ya kalau wajib kenapa karena kita ini adalah manusia yang selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah makanya orang bertarikat oleh hati rutin istighfar tuh rutin salawat tuh ya rutin zikir itu nah itulah yang bisa menghapuskan daripada kesalahan-kesalahan kita. Jadi kita ini berdatang hati, masya Allah punya kesalahan banyak, punya dosa banyak dengan kita bertarikat itulah insya Allah kita terpelihara daripada segala dosa-dosa kita dan bahkan jalan itulah kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita apalagi tarikat tiga ini yang kita anutlah. Nah, dan yang menjadikan dosa kecil ialah mengerjakan larangan Allah yang inting yang dapat dihilangkan dengan adanya mengerjakan amal kebaikan seperti melihat perempuan. Nah, halat dengan sengaja. Ya kalau paling kadang ini sedikit kita harus dilahai. Pokoknya setiap kebaikan seandainya kita melakukan maksiat juga maka iringilah dengan kebaikan demi kebaikan. Iringi terus dengan kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan. Apakah yang penting
kebaikan. Makanya untung benar guru-guru kita ini. Nah. Alhamdulillah mereka banyak bertanam asyik di pondok pesantren kita ini. Nah, ya kalau dimanapun mereka berada, yang pernah mereka membimbing di pondok kita ini. Nah, ya kalau ada aja jariahnya untuk mereka. Nah, selama pondok ini masih berjalan, selama pondok ini masih aktif seperti biasa, dan selama pondok kita ini terus menerus istiqomah dawam kita untuk fi taatillah dan untuk fi taatir Rasul, insyaallah kita menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, dan kita menjalankan apa-apa yang dipadahi oleh Rasulullah, dan kita menjalankan apa-apa yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Kita melanjutkan ampunnya Rasulullah aja. Jadi kita ini kada alim, pada kita ini hanya melanjutkan nang alim itu ampun Rasulullah. Kita ini kada, kita ini membacakan aja. Membacakan aja deh kayak kita orang nih, kita membacakan kita orang. Melanjutkan aja, nah memadahi akan aja. Nang sambil nang memadahi pun juga belajar. Kadanya pang, nang memadahi ini lebih suci daripada nang orang dipadahi. Ada. Malah kadang-kadang nang memadahi ini bisa banget daripada nang dipadahi. Nah, jangan sampai ada di dalam hati kita ini merasa. Ya sudah. Kalau merasa, ya sudah. Kita ini alamat sudah berarti. Nah, maka jalan inilah kita sama-sama belajar, sama-sama kita mutalaah, sama-sama kita mendeteksi, sama-sama mengatakan. Jadi bebuan anak santri bapak mengatakan bapak, dan bapak juga sambil mengatakan kalian langarakan dibawa nih ilmu nih kan. Nah, boleh dibawa ilmu nih pulang nih lawan orang tua, lawan saudara kita, ya keluarga kita lah utamanya. Nah, jadi apabila kita ada sedikit-sedikit ilmu ini, wahyu kau juga memadahi abah misalnya, kalau kau juga memadahi mama, lebih-lebih kita memadahi adik, jangan deh, apalagi kakak misalnya, kak jangan kayak digawe itu kan buhi kayak nah. Oh, tahunya ikam aja. Nah, ulun kan mengaji di pondok pesantren kak, ulun kan berguru, nih ulun berkitab mengaji guys. Jangan macam-macam pian guys. Nah, diincamnya kakak jangan juga kayak itu maksud benar. Berarti kamu juga kayak itu. Kan sudah belajar akhlakul ibanin kayak apa? Nang tuha menghormati, nang tuha menyayangi yang halus, ya kalau nang halus menghormati yang tua. Tapi wahyu ngaram belajar sudah kan. Jadi memadahi kakaknya dengan sopan, dengan hormat. Kak minta maaf kalah, wahyu kan ngaram wahyu belajar sudah. Nih Firza belajar rasul minta maaf bahala, minta maaf umalah. Ini ulun memadahi aja malah lagi ulun gini sambil belajar juga. Cuma sepengetahuan ulun main di pondok, wah bagus gitu wahyu. Nah, ini kalanya anak ngapa nang beradab, nang ada ilmunya, nang bujur-bujur, nang adab dipakai. Makanya al-adabu paukal ilmi. Adab itu di atas tinggi kita daripada ilmu. Makanya awal-awal pertama kita disuruh mengaji adab dahulu. Kan mengaji adab lawan guru, lebih-lebih adab dengan Allah, adab dengan Rasulullah, adab dengan orang tua kita, adab kita baru berjiran tetangga, sampai apa nih adab kita masyarakat nih. Ada semuanya, makanya kita pelajari terus ilmu akhlak. Insyaallah tamat akhlakul ibadah ini kita tambah lagi karena akhlakul ibadah yang kedua kita tambah lagi lah. Nah, kemudian ngapa Allah Subhanahu wa taala berfirman ngapa? Ustazilah innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Nah, ngapa? Ya kalau surah Hud kalau kada salah lah. Ya kalau innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Mun salah deh di tagur lah. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu menghapuskan segala kejahatan. Nah, jadi jangan juga kalau apa aja aku maksiat aja gini karena apabila aku taubat diampuni. Oh, jangan bercita-cita kayak itu. Apabila kita kebaikan terus kita kebaikan, makanya kalau bisa kita di kebaikan terus kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan kita kepada Allah. Ini bahayanya wahyu. Dan takutannya kalau kita mati, mati dalam keadaan maksiat kayak apa? Ya Allah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan kebaikan, mati dalam keadaan sembahyang kah, mati dalam keadaan beristighfar kah, mati dalam keadaan bersalawat kah, mati dalam keadaan berzikir kan, lebih-lebih kita mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Kebanyakan kalau guru-guru kita kadang mati dalam keadaan sujud, kalau mati dalam keadaan mati keadaan baca Quran. Sudahnya mati dalam keadaan zikir sudah banyak itu, ada sedikit banyak, apalagi murid Syekh Tijani itu banyak ya. Nang kayak itu. Makanya alhamdulillah mudah-mudahanlah kita diistiqomahkan ya selalu muhibbin soleh. Nang mana muhibbin lah, nang mana kita sudah mengamal tarekat Tijani, mudah-mudahan kita ibadatannya diistiqomahkan oleh Allah di dalam wiritan-wiritannya Bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang diberikan kepada Syekhuna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu, yang beliau menyampaikan kepada para khalifahnya, para mukaddamnya, sampai kepada kita kepada ikhwan dan akhwat. Nah, makanya Rasulullah berucap, wahai Syekh Tijani, muridmu adalah muridku juga. Ya kalau apalagi sih, tilmidmu adalah tilmidku juga ya Rasulullah. Pukaramu adalah pukaraku juga. Rasulullah berucap kepada Syekhuna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Untuk benar, kita jangankan masuk, kita muhibbin aja luar biasa sudah, apalagi kita sampai masuk dalam tarikat Tijani. Apa jar guru tarikat Tijani, tarikat akhir zaman. Nah, nanti tarikat akhir zaman menurut kisah Imam Mahdi itu, kalaupun dia mengambil beliau dalam tarikatnya tarikat Tijani, insyaallah mudah-mudahan tarikat Tijani ini nanti tarikat Ahmadiyah, dan bahkan jar guru kemarin orang-orang yang bertarikat Tijani itu telah ketahuan di sini, ketahuan bahwa nama mancar di dahinya ini. Kalau ditebak sedang kayak itu. Nah, mudah-mudahan kita lah istiqomah di dalam mengamalkan wiritan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kepada Syekh Tijani, Syekh Tijani memberikan kepada para khalifah, para muqaddam, para fuqara semuanya sampai kepada kita dengan istighfarnya, dengan salawatnya, dengan zikirnya yang selalu diamalkan. Ada wirid lazim pagi namanya, ada wirid lazim sore, dan ada namanya wirid wazifah di kita. Nah, inilah yang diamalkan oleh khususiat kepada orang-orang yang bertarikat di dalam tarikat Tijani. Ya Allah, makanya latih masya Allah, Tijaniyun fil ilmi. Ya Allah, ada kita yang baca syairnya Tijani itu masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Makanya kita insya Allah di pondok pesantren kita terus menerus kita amalkan, menyakali sebulan sekali atau setengah bulan sekali kita membaca manaqib daripada Syekhuna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, karena beliau luar biasa karena beliau memang sebenarnya TOP itu bang, top sudah ya kita. Ya kalau makanya langsung, karena beliau adalah langsung ditalkin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah langsung mentalkin kayak apa, makanya silsilah kita ini nilai dekat banget, dekat banget kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui itu tadi. Nah, insyaallah kalau kita sambung pulang bagian ketiga. Nah, ini kita membahas pulang maksiat batin. Wallahu a'lamu bis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih سيد الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين.